Assalamualaikum semuanya, Anggi di sini. Annyeong. Hari ini gue nggak akan cerita dulu soal K-pop nih, tapi gue lebih pengen sharing soal permasalahan kulit yang pernah gue alamin beberapa tahun lalu, dan gue rasa kalian juga pasti pernah ngalamin masalah kulit kayak gini. Mungkin juga udah kembali normal, tapi mungkin masih ada yang struggling untuk gimana caranya bikin kulit kalian yang nggak mulus-mulus banget, tapi at least better daripada sekarang gitu. Nah, kali ini gue akan ceritain semuanya, gue akan kasih tahu produk-produk apa yang akan gue pakai. Tapi sebelumnya di sini disclaimer dulu ya, disclaimer dulu. Gue bukan beauty vlogger, gue bukan beauty blogger, gue juga bukan beauty reviewer. Semua produk yang gue sebutin di sini itu adalah yang cocok dan gak cocok di kulit gue ya. Cocok di kulit gue belum tentu cocok di kulit kalian, atau sebaliknya. Jadi ini semua balik ke kondisi kulit kalian masing-masing. Oke, sebelum gue mulai, please klik dulu tombol subscribe di bawah sini dan nyalain loncengnya biar kalian tahu update-update apa aja yang akan gue kasih ke kalian setiap minggunya. Permasalahan kulit gue sebenarnya datang itu awalnya di sekitar setelah lulus SMA. Jadi pas gue kuliah, gue udah mulai kenal salon, gue udah mulai facial, gue udah mulai totok wajah dan segala macam gitu. Si muka gue itu termasuk yang normal, jadi nggak berminyak, nggak juga kering. Jadi bener-bener yang normal banget gitu loh, pori-pori gue nggak gede, gue nggak jerawatan. Bener-bener yang normal skin yang seharusnya saat itu gue bersyukur, tapi emang dasar gue ya, gue malah seneng coba-coba. Salahnya gue juga adalah di rumah gue nggak treatment gini, misalnya kayak maskeran atau rajin cuci muka, atau misalnya cuci mukanya 2 kali, bersihin muka pakai cleanser dulu baru pakai facial foam gitu. Itu enggak, gue cuman bener-bener nyampe rumah, gue cuman bersihin muka pakai facial foam, that's it. Akhirnya gue stop untuk ke facial waktu itu, dan gue memutuskan untuk gue cari-cari skincare yang mungkin bagus untuk gue. Nggak tahu ya kalian nggak atau enggak, itu ada serum namanya C20, pokoknya vitamin C dari Korea gitu. Nah, gue pakai itu dengan harapan, jadi kan di situ kan klaimnya adalah bisa mencerahkan kulit, membentuk pori-pori ya kan. Dan saat itu adalah di kepala gue adalah kulit yang cantik adalah kulit yang putih, kulit yang cantik adalah kulit yang gak jerawatan, kulit yang cantik adalah kulit yang kayak manekin ya kan, yang kayak marble gitu, licin, bahkan lalat aja nempel kepleset gitu. Waktu itu pikiran gue tuh kayak gitu, nggak pernah kepikir di kepala gue, nggak pernah kepikir di kepala gue itu kalau kulit yang bersih adalah kulit yang nggak ada masalah, mau warna kulit lo apapun. Kalau semisalnya nggak ada masalah di kulit lo, itu adalah kulit yang sehat dan kulit yang cantik. Nggak pernah terpikir seperti itu sebelumnya di kepala gue ya. Saat itu gue nyoba serum ya, serum yang C20 itu, dan ternyata kulit gue nggak bisa menerima vitamin C ya. Akhirnya yang terjadi adalah beruntusan parah. Panik dong gue kan, gila nih udah banyak banget jerawat, gimana nih gitu kan. Akhirnya gue stop pakai si produk itu, gue cari lagi produk lain untuk menghilangkan si jerawat ini. Dan gue itu kan punya beberapa orang teman Korea. Dasarnya adalah kulit orang Korea mau diapain pun ya cakep-cakep aja gitu kan. Beda sama kulit gue gitu. Gue nggak bilang kulit orang Indonesia ya, gue bilang kulit gue beda dengan kulit gue. Dan gue menyamaratakan kulit teman gue yang orang Korea sama dengan kulit gue yang orang Indonesia, padahal ini udah jelas-jelas beda ya. Saat itu gue tanya ke dia, lu pakai perawatan apa, kok muka lo bisa bersih banget? Kata gue nanya gitu ke dia, katanya oh gue pakai produk ini. Dan saat itu memang gue masih pakai facial foam The Face Shop, dan ternyata salah satu produk yang disebutin sama dia yang dia pakai adalah produknya The Face Shop juga. Jadi gue berpikir, oh karena gue cocok pakai facial foamnya ya gue mungkin gue juga mungkin akan cocok pakai produk lainnya gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk beli si produk ini juga dari The Face Shop. Lagi-lagi gue bilang, ini nggak cocok di kulit gue, tapi belum tentu nggak cocok di kulit kalian ya. Ini kalau gue nggak salah namanya white rice ini ya. Ini adalah cleansing oil. Jadi waktu gue beli itu, saat gue pakai 1 kali 2 kali, itu muka gue mah udah kayak kilang minyak. Dan gue yang baru pakai 2 kali ini berpikiran untuk ya udahlah ya pakai aja terus, siapa tahu nanti kedepannya nggak akan minyakan lagi gitu.
ternyata pikiran gue salah besar ya. Setelah kurang lebih 3 minggu gue pakai produk ini, jerawat kecil-kecil tuh udah mulai nongol ya. Gue masih terusin karena gue pikir belum sebulan nih ya kan, gue tuh pengen ngeliat kalau udah sebulan ada perubahannya atau enggak gitu. Gue coba terusin pakai, ternyata udah sebulan masih juga gak ada perubahan. Nah di 2018 awal sekitar Januari itu gue ketemu sama anak trip. Jadi waktu itu gue jemput mereka, anak-anak trip ini di bandara. Terus one of them bilang ke gue, Angki kulit mukanya kenapa? Kok banyak banget sih jerawatnya? Langsung, oh my god, gue yang punya kulit muka kok agak kayak gak peduli ya gitu sampai orang nanya kayak gitu. Sampai akhirnya satu malam gue ngaca ya, masih di hari yang sama, malamnya tuh gue ngaca, masa serem itu ya muka gue gitu. Gue ngaca dan gue foto, dan hasilnya adalah ini. Muka gue kalian bisa lihat sendiri ya, jerawatnya gede-gede banget ya, di dahi, ya di pipi, ya di dagu. Itu gue sampai nggak tahu harus ngebersihinnya kayak gimana. Oh iya, sebelumnya nih sekitar tahun 2016 itu gue sempat pakai SK2 ya, dan ternyata cocok. Cuman memang nggak membantu untuk mengurangi si bekas jerawat gue. Tapi kalau semisal tiba-tiba ada jerawat yang nongol, terus gue kompres pakai SK2, itu tuh bisa yang normal lagi gitu. Jadi misalnya malam ini gue pakai, besok paginya tuh jerawatnya udah kempes gitu. Jadi si SK2 ini tuh memang cukup membantu untuk jerawat gue. Walaupun sebenarnya gue tahu mungkin ya saat si jerawat gue yang gede-gede ini nongol, gue bisa dengan mudah menghilangkan itu dengan SK2. Cuman gue berpikir gini, kalau semisal ada produk yang lebih murah dan cocok di gue, kenapa nggak gue coba gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk nggak deh, gue nggak mau langsung kabur ke SK2, gue mau coba cari produk lain. Siapa tahu murah dan cocok di gue kan, alhamdulillah, berarti gue nggak harus beli produk semahal SK2 lagi gitu. Akhirnya gue cari-cari produk lain, dan pertama itu gue kabur ke, setelah The Face Shop ya, gue kabur ke The Body Shop ya. Balik lagi gue bilang, mungkin ini memang gak cocok di kulit gue aja, tapi belum tentu gak cocok di kulit kalian ya. Orang dengan muka bermasalah kayak gue nih banyak banget yang cocok pakai produk dari The Body Shop yang ini. Kalau kalian tahu mungkin ini tea tree-nya The Body Shop. Gue tuh nyoba beli yang apa sih, yang oilnya sama yang sleeping mask, sleeping pack, itulah pokoknya yang sleepingnya itu gitu. Cuma saat itu gue berharapnya adalah oke lah, mudah-mudahan bisa lah ya, paling nggak kempes dulu, baru setelah kempes gue cari cara lain untuk menghilangkan bekas jerawatnya. Tapi ternyata setelah pakai si The Body Shop ini, kulit muka gue nggak semakin baik, malah jerawat yang tadi gede-gede makin jadi gede ya. Itu makin serem aja gue ngeliat muka gue, asli gue nggak bohong. Padahal gue baru pakai si tea tree itu kurang lebih 1 minggu. Makanya gue juga sempat bingung, kok orang lain cocok, di gue nggak cocok nih kulit gue, gimana sih maunya tuh pakai produk apa gitu loh. Emang dasarnya gue yang bandel ya, jadi gue udah tahu nggak cocok pakai produk ini, masih juga gue coba hunting produk lain, dan gue beralih ke IOP, pokoknya yang facial foam, tapi facial foamnya dalam bentuk bubuk. Ini nih, ini ya gambarnya ya, kayak bentuk bubuk ini. Jadi kalau kalian kasih air ya, itu bisa jadi foam, jadi foaming gitu, dan bisa kalian pakai untuk cuci muka gitu. Akhirnya gue coba pakai itu dan tidak ada hasilnya juga ya. Pakai produk lain dari Etude juga, gue coba dari Innisfree juga waktu itu, dan nggak ada satupun dari produk-produk yang gue udah coba ini yang cocok di kulit gue. Kalau gue hitung produk yang nggak cocok ini ya, kurang lebih ya ditotalin dengan si produk A, B, C, D, E, F, G sampai Z, itu kalau gue total gue udah bisa beli SK2 untuk ukuran yang agak besar, sekitar 230 ml. Saat itu karena udah frustasi, udah nyoba produk A, B, C, D, E, F, G, itu nggak ada yang cocok sama sekali, dan malah menjadi-jadi kulit muka gue. Akhirnya gue memutuskan untuk ya sudahlah ya, kita coba kembali aja ke SK2 dengan harapan bisa cepat hilang si jerawat-jerawat di kulit muka gue ini ya kan. Karena itu udah makin parah. Jadi kalau awalnya gue bilang parah, sekarang makin parah lagi karena gue timpa si produk-produk beda-beda ini. Cuman pakai waktu itu adalah facial foam yang gue pakai saat itu. Gue masih pakai si The Face Shop
ya, sama si SK2 aja. Jadi sehari gue cuman pakai 2 ini, sama satu lagi day cream. Day creamnya itu gue pakai Pond's yang Flawless White. Jadi cuma 3 produk ini aja yang gue pakai setiap hari, dan ini hasilnya setelah pemakaian 1 bulan 3 produk ini ya. Udah kelihatan kan perubahannya kayak gimana ya kan. Ini gue cuma pakai 1 bulan. Kalian bisa ngeliat tuh di dahi gue, di dagu gue, di pipi itu masih ada bekas-bekas jerawatnya. Dan permasalahan gue balik lagi adalah si bekas jerawat, karena kayak yang udah gue bilang sebelumnya, SK2 ini ngebantu banget untuk bersihin jerawat gue, tapi nggak untuk si bekas jerawatnya. Akhirnya gue coba cari-cari review produk untuk ngilangin bekas jerawat di YouTube waktu itu, dan gue ketemu sama Suhai Salim. Mak Suhai, terima kasih loh ya sudah memberiku racun yang luar biasa. Waktu itu Kak Suhai itu sempet ngomongin soal si Laneige Clear Sea Advanced Effector. Kak Suhai sempet ngomongin ini. I am going to talk about this again, please don't kill me, karena ini beneran sebagus itu. Ini dari Laneige lagi, Clear Sea Advanced Effector EX. Terus gue coba nekat untuk nyoba, walaupun ini sebenarnya ada vitamin C-nya, dan kayak yang tadi gue bilang, gue sempat pakai serum vitamin C tapi nggak cocok di kulit muka gue. Akhirnya gue cobain ini, dan ternyata setelah gue pakai kurang lebih 3 minggu, ini tuh bener-bener works ya. Ini hasilnya setelah gue pakai si Laneige Clear Sea Advanced Effector ini ya, setelah 3 minggu. Ini muka gue setelah 3 minggu pakai ini. Jadi saat gue udah nemu ini ya, rangkaian produk skincare yang gue pakai adalah facial foam. Si facial foamnya pun gue ganti waktu itu juga karena gue ngeliat si Kak Suhai deh kalau nggak salah, itu pakai ini nih. Ini ya, Senka. Ini sampai sekarang, ini 2 produk ini ya yang diracunin sama Kak Suhai itu sampai sekarang masih gue pakai. Itu ada Senka sama ada si Laneige. Ya, dua-duanya masih gue pakai sampai sekarang. Gue coba ganti ke sini, gue pakai ini. Jadi rangkaian skincare gue adalah Senka, SK2, terus Laneige, dan Pond's Flawless White waktu itu. Terus tiba-tiba booming lah satu toner yang bisa menghilangkan bekas jerawat beserta bekas-bekasnya gitu. Nama produknya itu Som by Me. Waktu itu gue mau, adik gue sih coba, ternyata kata adik gue, ih bagus nih di kulit muka gue katanya gitu. Akhirnya gue coba iseng ya kan. Gue pakainya waktu itu adalah si Som by Me-nya doang, si Laneige-nya gue kesingkirin. 2 minggu cocok, terus gue coba combine nih. Jadi pagi gue pakai Som by Me, malam gue pakai Laneige atau sebaliknya. Ternyata di minggu ketiga ya, muka gue mulai beruntusan lagi. Ya, saat itu gue juga nggak tahu mana yang bermasalah, si Laneige atau si Som by Me-nya gitu. Karena Laneige gue pakai 3 minggu cocok, Som by Me gue pakai 2 minggu pun cocok. Akhirnya gue coba lepas satu. Waktu itu yang gue lepas duluan adalah Laneige karena kebetulan abis. Terus gue coba ngabisin si satu botolnya si Som by Me ini, dan ternyata masalahnya adalah si Som by Me. Ya, nggak ada perubahan. Gue berharap saat itu adalah pakai Som by Me, mungkin gue istirahatin 1 minggu atau 2 minggu, terus gue balik pakai Som by Me lagi, bisa baik lagi kulit wajah gue. Ternyata nggak ada perubahan juga. Akhirnya saat itu gue benar-benar meninggalkan si Som by Me. Akhirnya ini adalah bucket produk-produk yang masih gue pakai sampai sekarang ya. Ini dia. Gue akan jelasin satu-satu ke kalian. Yang pertama gue pakai adalah biasanya untuk menghilangkan bekas makeup gue, si Bioderma ini. Bioderma ini tuh baru banget gue coba dan direkomendasiin sama temen gue, dan ternyata alhamdulillahnya adalah cocok di kulit muka gue. Selain karena gampang banget dipakainya dan cepet banget untuk ngilangin si makeup gue, khususnya eye makeup, Bioderma ini juga bikin kulit muka gue tuh jadi halus gitu. Jadi enak banget deh kalau udah pakai ini. Next, yang kedua gue pakai adalah Senka. Yang ini Perfect Whip Senka Facial Foam. Jadi setelah pakai si cleansing dari Bioderma tadi, gue akan gue akan double cleansing pakai si Senka ini. Terus setelah pakai si Senka, gue pakai toner dari Laneige. Ini udah entah botol berapa, pokoknya total udah 2 tahun gue pakai si Laneige ini, dan ternyata ini udah mau habis lagi. Untungnya masih ada sisa 1 botol, dan gue belum tahu gue bisa ke Korea lagi kapan. Sedih. Next, gue akan pakai SK2. Nah, ini nih.
ini yang gue lagi uji coba sekarang ya. Gue lagi stop pakai si SK2 ini ya, udah kurang lebih sekitar 2 bulan untuk ngelihat kulit muka gue kalau nggak pakai SK2 apakah akan kembali berjerawat lagi atau bermasalah lagi. Dan ternyata setelah 2 bulan ini ya, alhamdulillah kulit muka gue baik-baik aja ya. Cuman pakai si Laneige ini aja yang jadi andalan gue. Tadinya andalan gue itu 2, si SK2 dan Laneige. Sekarang SK2 lagi gue stop untuk 2 bulan. Ternyata pakai si Laneige ngebantu banget juga. Jadi andalan gue sekarang 1. Mungkin nanti gue akan tetap beli si SK2, tapi untuk kayak urgent aja kalau kulit muka gue tiba-tiba lagi jerawatan. Kan kalau lagi menstruasi bulanan nih suka jerawatan nih, nongol gitu jerawatnya. Nah mungkin gue akan pakai SK2 ini hanya untuk momen-momen seperti itu gitu ya. Atau kalau gue lagi pengen muka gue bersih banget, gue bisa pakai si SK2 ini. Oke, jadi buat kalian yang mau coba SK2 gak usah takut, karena SK2 ini nggak akan bikin kalian ketergantungan, dan itu udah terjadi di gue. Next, gue akan pakai si Laneige ini peeling serumnya Clearsea. Nggak usah banyak-banyak, biasanya gue cuma pakai 1 pump gitu, nggak sampai 1 pump sih, kayak 1 drop gitu untuk semua muka udah cukup banget. Oke, terus gue pakai si eye cream. Eye cream sebenarnya yang sampai sekarang gue nggak tahu bagusnya tuh eye cream apa, karena setelah si jerawatnya selesai, masalah kulit gue sekarang adalah di di mata panda dan kantung mata sih, mata panda, pokoknya mata gue dan pori-pori itu udah jadi masalah utama gue sekarang. Makanya gue lagi concern untuk cari produk-produk yang mungkin cocok untuk mata panda gue, terus kantung mata gue sama si pori-pori gue. Gue sekarang lagi coba si Snail Repair Eye Cream. Ini bagus untuk menghilangkan mata panda. Alhamdulillah mata panda gue udah mulai hilang, tapi kantung matanya sih gue belum ngerasa ada perubahan. Terus gue dapet rekomendasi katanya pakai apa ya kemarin, Kiehl's. Jadi gue lupa, kalian gimana? Apakah itu bagus untuk menghilangkan kantung mata? Selanjutnya adalah gue pakai si Natura Republic Aqua Super Aqua Max. Ini untuk kulit kombinasi, karena sekarang yang tadinya awalnya kulit gue normal, sekarang kulit gue jadi kombinasi coy, ya kan, berminyak sedikit dan lebih banyak keringnya. Jadi gue pakai ini. Produk ini tuh gue temuin pas 2018 ke 2019, jadi akhir tahun 2018 gue lagi di Korea, dan saat itu kulit gue kering banget. Kalau winter itu kan emang bikin kulit kering banget. Nah waktu itu tuh lagi parah-parahnya kulit gue kering banget, sampai di area di deket sini nih ya, smile line ini itu kayak ngelupas gitu. Akhirnya gue coba cari-cari produk di drugstore, dan gue sempat ke beberapa toko kosmetik juga, dan gue menemukan si Natura. Ini gue ngambilnya gambling ya, jadi ya udahlah ambil aja gitu, dan harganya juga emang gak terlalu mahal waktu itu. Jadi gue pikir ya udahlah, gue cuman pakai hanya selama winter aja, nanti begitu pulang gak gue pakai lagi. Tapi ternyata ini cocok banget di gue ya. Ini udah yang ketiga nih. Itu sama kalau hari-hari gue pakai sunscreen sama si Pond's juga masih belum lepas sampai sekarang, si day creamnya. Cuman karena Flawless White udah mulai gak ada, udah mulai jarang gue dapetin, jadi kadang gue suka pakai yang White Beauty, Pond's White Beauty, atau gue nggak pakai sama sekali gitu. Tapi yang pasti sunscreen itu wajib ya untuk dipakai, jangan sampai lepas, oke? Terus kalau malam gue biasanya pakai masker ini. Maskernya ini Innisfree yang tadi gue bilang, Innisfree Super Volcanic Full Clay Mask yang 2 kali for clearing solution. Ini gue pakai 2 hari sekali biasanya, sama si Laneige Water Sleeping Mask. Ini juga biasanya gue akan selang-seling, misalnya hari ini gue pakai ini, 2 hari kemudian gue pakai ini. Terus sama satu lagi maskernya gue pakai sheet mask dari Mediheal. Itu juga di kulit gue bagus banget si Mediheal. Terus banyak juga yang bilang, banyak juga yang bilang si Mediheal itu emang bagus banget untuk mencerahkan kulit ya. Jadi kalau kalian lagi nyari-nyari sheet masknya Mediheal juga gue rekomendasiin. Jadi kalau kalian mau coba, silahkan dicoba, mudah-mudahan cocok juga kayak gue ya. Terus apalagi ya, oh ya gue juga suka pakai kayak masker untuk di bawah mata. Itu adalah cara gue untuk menghilangkan kantong mata sekarang ini sebelum mendapatkan produk yang benar-benar cocok. Itu aja sih kayaknya sejauh ini, dan beginilah kondisi muka gue ya, kalian bisa lihat sendiri.
dari gue, kalau kalian udah nemu, udah dapet, udah punya produk skincare yang cocok buat kalian, adalah jangan gonta-ganti skincare itu. Apalagi kalau kalian kulitnya lagi bermasalah kayak gue beberapa tahun lalu yang jerawatnya gede-gede tadi, terus mukanya kusem. Jadi kalau misalnya kalian udah punya skincare yang cocok, udah pakai itu aja gitu. Karena kenapa? Yang ada nantinya kulit wajah kalian akan sama kayak gue. Yang pertama. Yang kedua, kurangin penggunaan make up. Jadi kalau misalnya kalian lagi bermasalah kulitnya, emang sih ditimpa make up, bekas jerawat sama jerawatnya mungkin akan sedikit nggak kelihatan gitu, tapi kasihan kulit kalian gitu. Kulit kalian harusnya bisa nafas nih, lagi recovery dari jerawat-jerawat, ditimpa make up, yang ada nanti malah makin parah gitu. Terus yang ketiga sekarang, yang ketiga adalah hindari, kalau kalian suka peeling ya, hindari menggunakan peeling yang ada scrubbingnya, yang ada scrubnya. Kenapa? Karena si scrub ini nantinya akan bikin si jerawat-jerawat kalian kayak membesar, terus jadi luka, yang ada makin susah lagi nyembuhin si jerawat dan ngilangin bekas jerawatnya nanti gitu. Terus tips yang keempat adalah jangan lupa untuk konsumsi makanan sehat. Jadi selain kalian ngebersihin jerawatnya dari luar, kalian juga harus ngebersihin jerawat itu dari dalam tubuh kalian. Oke? Jadi segitu aja video gua untuk hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian suka sama produk ini, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di share ke teman-teman kalian juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.